Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan di hari ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Hadis yang membahas tentang hubungan Al-Quran dengan As-Sunnah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 Ulumul Hadis, yaitu saya Ahmad Saifullah, 2 Afridatul Ismiyah, 3 Ahnaf Hidayatullah, yang keempat Soli Erianti. Langsung saja, hubungan Al-Quran dengan As-Sunnah. As-Sunnah perspektif Al-Quran. Ayat Al-Quran banyak yang menekankan tentang suatu kewajiban mempercayai dan menerima segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW sebagai utusan untuk membantu manusia menemukan jalan menuju ridhonya. Di antaranya adalah firman Allah SWT, yaitu seperti ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Sunnah senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi Al-Quran. Bila Al-Quran telah mengatur hukum nas, maka sunnah akan memberikan penjelasan tentang maksudnya. Kemudian penjelasan sunnah tidak mungkin keluar dari ruang alternatif yang diberikan oleh Al-Quran. Kedudukan sunnah ada 4, yaitu 1 sebagai dasar hukum Islam. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Hadis menempati posisi kedua sebagai sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti sunnah bagi umat Islam baik berupa perintah ataupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Pada masa akhir dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau merasa telah berhasil melambungkan misinya karena masyarakat Arab telah menjadi umat yang terkondisikan dengan baik di atas norma Islam. Kewajiban mengikuti sunnah dikarenakan Nabi Muhammad SAW merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Dalam salah satu pesannya berkenan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Aku tinggalkan 2 buah pusaka pada kalian, jika kalian berpegang pada keduanya niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Yang kedua, sunnah sebagai dasar pendidikan. Nabi SAW mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat dalam berbagai bidang. Contohnya, banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara masalah penelitian pemeliharaan lingkungan, perlindungan terhadap kekayaan satwa, kesehatan, kebersihan, motivasi untuk bergerak atau olahraga, dan lain-lain. Dengan demikian, jelaslah bahwa selain sebagai sumber hukum Islam, hadis juga berperan penting dalam pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa sebagai seorang Rasul yang diutus Allah SWT untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, Nabi Muhammad SAW juga berperan sebagai pendidik. Dan yang ketiga, kedudukan sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, maka hadis sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu pengetahuan pula, yaitu sumber pengetahuan kedua. Dan yang terakhir, kedudukan sunnah hadis sebagai sumber peradaban. Peradaban adalah sebuah fenomena kemajuan dalam bidang material,
intelektual, seni, sastra, dan sosial yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat atau dalam beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan. Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jalan yang terang. Contohnya adalah Islam mengeluarkan manusia dari gelapnya kehidupan masyarakat Nasrani Yahudi pada masa pra-Islam. Jadi sebagai sumber peradaban, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan manusia untuk menyeimbangkan antara akal dan hati, juga meninggalkan moral seiring dengan perubahan yang terjadi, di mana peradaban yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perubahan dari yang buruk kepada yang lebih baik. Hubungan Al-Quran dengan As-Sunnah. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum, yaitu penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Ada perintah mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, dan di samping itu dilarang menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, serta banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, terkadang As-Sunnah itu berfungsi sebagai penafsir, biasa juga disebut pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan takyid atau memberikan takhsis dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan umum. Di antaranya contoh As-Sunnah mentakhsis Al-Quran adalah seperti ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsain, yang artinya Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu, bagi laki-laki baginya sama dengan dua orang perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Ayat ini ditakhsis oleh As-Sunnah sebagai berikut. 1. Para nabi tidak boleh mewariskan apa-apa untuk anak-anaknya, dan apa yang mereka tinggalkan adalah sebagai sedekah. Selanjutnya, tidak boleh orang tua kafir mewariskan kepada anak yang muslim atau sebaliknya, dan pembunuh tidak mewariskan apa-apa. As-Sunnah mentaqyid kemutlakan Al-Quran seperti ayat dijelaskan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma, yang artinya pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah dipotong kedua tangannya. Surat Al-Maidah ayat 38. Ayat ini tidak menjelaskan sampai di manakah batas tangan yang akan dipotong. Maka dari As-Sunnah lah didapat penjelasannya, yakni sampai pergelangan tangan. As-Sunnah sebagai bayan dari mujmal Al-Quran menjelaskan tentang cara sholat Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Menjelaskan tentang cara ibadah haji Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ita'hudu anni manasikakum." Yang artinya, ambillah dariku tentang tata cara manasik haji kamu sekalian. Yang ketiga, terkadang As-Sunnah menetapkan dan membentuk hukum. Hukum tersebut adalah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya hukum-hukum itu ialah tentang haramnya memakan daging keledai negeri, daging binatang buas yang mempunyai taring, burung yang mempunyai kuku tajam, juga tentang haramnya mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi kaum laki-laki. Semua ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kontradiksi antara Al-Quran dengan As-Sunnah selama-lamanya. Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, apa-apa yang telah disunahkan Rasulullah SAW yang tidak terdapat pada kitabullah, maka hal itu merupakan hukum Allah juga.
Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah menyebutkan bahwa sunnah terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Hukum yang sudah ada di kitabnya lalu Nabi menyampaikan hukum itu. Yang kedua, hukum Al-Quran yang global lalu Nabi memperjelasnya. Dan yang ketiga, sesuatu yang disunahkan Nabi tetapi tidak ada di Al-Quran. Kesimpulannya adalah ayat Al-Quran banyak yang menerangkan tentang suatu kewajiban mempercayai dan menerima segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW sebagai utusan untuk membantu manusia menemukan jalan menuju ridhonya. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dengan adanya 2 sumber dan dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. As-sunnah juga berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal. Dengan adanya tafsir tersebut memberikan penjelasan kepada makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Demikian presentasi yang dapat saya bacakan dari hasil belajar kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.